Si Gembul ini orang yang pandai bicara, tapi menutup mata dan menutup telinga. Itu dia. Ini juga si Gembul bahas tentang satu Habib lebih mulia dari 70 kiai alim. Perlu anda luruskan. Dan Robito juga harus tahu. Robito berpegang teguh kepada Thariqah Ba'alawi. Silahkan buka kitab Manhajus Sawi. Baina Syaraful Ilim wan Nasab, atau Baina Syaraful Nasab wal Ilim. Itu Manhajus Sawi, kitab Thariqah Ba'alawi. Di situ kan Syabil Hasan As-Sindi ketika beliau ditanya, "Man afdal? Syarifun au alim ya'mal bi ilmi?" Gitu. Siapa yang lebih? Jadi ana lagi bahas kitab, ana lagi buka kitab, lagi ngajar. Dan ini yang ngomong kitab, yang ngomong bukan Bahar, yang ngomong Syekh Abil Hasan As-Sindi dalam kitab itu. Ketika beliau ditanya tentang itu, Gembul, ente dengar ini. Ketika beliau ditanya dalam kitab itu, "Man afdal? Syarif au alim ya'mal bi ilmi?" Fatata Rasulullah. Beliau menundukkan kepala, merenung gitu. Farafa'a faqala syarifun. Beliau berkata, syarif yang lebih utama. Wa atau au syarifun jahilun afdal min sab'ina alimin. Atau satu syarif yang bodoh itu lebih utama daripada 70 orang yang alim. Itu yang berkata Syabil Hasan As-Sindi. Jadi kalau memang si Gembul menganggap ana dengan cara dakwah, cara ceramah itu yang menjadikan orang-orang meragukan keturunan Nabi Muhammad SAW, maka seharusnya ana aja. Jadi jangan semua habaib itu dikatakan seperti itu. Kalau memang ana, urusan sama ana yang dianggap kontroversial, ya ana aja. Dan perlu ana jelaskan buat si Gembul bahwasanya kasus ana itu, ya, kasus ana itu ana menganiaya Habib palsu. Itu yang harus Gembul tahu. Habib palsu yang apa? Yang mereka nipu di Bali ratusan juta, nipu di mana-mana. Karena ketahuan di Bali, nah saat itu juga. Jadi si Gembul ini nggak tahu kalau ana ini yang suka ngehajar Habib-Habib yang nggak bener, Habib-Habib yang dawir. Itu ana tukang hajar, tukang hajarnya ana. Si Gembul harus tahu ini. Ana tukang hajar Habib-Habib yang suka dawir, Habib-Habib suka nipu. Dan ana dulu bagian tukang ngehajar Habib-Habib palsu. Anak tukang hajar Habib palsu. Nah, makanya ketika anak hajar itu orang yang ngaku Habib, 2 orang itu, terus dibilang satu itu adalah anak dan santri, itu fitnah, nggak ada, itu bukan santri. Terus satu katanya ada orang yang di bawah umur. Masa orang di bawah umur udah punya anak? Dia udah punya anak. Masa ayah dari seorang anak? Masa seseorang yang udah punya anak terus bisa dibilang anak? Kalau anak dari ayahnya iya. Tapi orang yang udah punya anak, dia udah nikah kok. Jadi mau dibilang di bawah umur bagaimana? Jadi itu kasus anak. Terus ketika dia mengatakan, ana bilang bahwasanya saya cucu Nabi Muhammad SAW. Terus kenapa kamu kok yang mengaku sebagai umat Nabi, kamu bisa berani menjadi saksi untuk memberatkan saya? Sekarang begini, kita orang meyakini kita sebagai cucu Nabi Muhammad SAW. Itu adalah suatu fakhr, suatu kebanggaan bagi kita. Ya, itu suatu kebanggaan. Itu suatu kebanggaan. Wala fakhr, dan itu bukan suatu kesombongan sebagaimana kata Rasulullah, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah pemimpin. Aku adalah pemimpin daripada daripada seluruh manusia, wala fakhr. Dan aku tidak dan ini bukan merupakan suatu kesombongan, karena suatu kebenaran. Sama seperti ustadz atau kiai atau gus, mereka berbangga diri dengan abahnya yang kiai, kakeknya yang kiai. Itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Masalahnya di mana? Sama seperti si guru Gembul, dia ya kalau pendapat dia seperti itu, anak nggak ada masalah. Dan ketika Robito Alawiyah, Robito Alawiyah negorana kok, bukan enggak. Dulu waktu Habib Zain bin Smith jadi ketua Robito, itu beliau datang ke lapas. Habib Zain bin Smith ketua Robito, terus Habib Muksin OT, sama Habib Abdurrahman Basuro, 3 ini sesepuh habaib datang ke lapas. Mereka nasihatin anak, Beb, kalau ceramah jangan keras-keras. Ini Thariqah kita, Thariqah Ba'alawi. Dan Anda terima itu. Tapi Anda dengan jalannya Anda sendiri, Anda jadi diri Anda sendiri. Anda nggak bisa dibikin-bikin. Ceramah Anda keras ya keras. Anda nggak bisa dibikin. Inilah diri Anda. Anda nggak mau jadi orang munafik. Karena semua orang punya dakwah itu dengan cara masing-masing. Bagaimana? Guru Gembul memang si Gembul nggak tahu Rasulullah SAW. Karena Rasulullah idza khataba ihmarat ainahu wa ala sawtu wa ishadda ghadabuhu hatta kana kamundiri jayshin sabbahakum masahakum. Emang dia nggak tahu itu? Emang dia nggak tahu bagaimana sejarah para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW ketika mereka melawan kezaliman?
Bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab, bagaimana Sayyidina Abu Bakar yang lembut banget, yang terkenal lembut, tetapi kalau udah masalah agama, masalah kezaliman, beliau keluar ketegasannya beliau. Sayyidina Utsman bin Affan, para sahabat, dan para pendahulu-pendahulu. Jadi Robito bukan nggak ada Goran, Robito ada Goran, datang ke lapas waktu itu. Dan anak terima itu, anak terima teguran dari Robito, karena Robito itu kita anggap induknya kita, orang tuanya kita. Tapi adapun jikalau Robito mengatakan apa yang Robito bilang ya, si Habib Fikri Syahab bilang apa itu, anak nggak tahu. Dia bilang apa, Said Bahar itu tidak kita berikan apa, kita tidak membelanya. Anak nggak butuh pembelaan, kita tidak membelanya, kita tidak membenarkannya. Anak nggak butuh itu juga, anak nggak butuh itu, karena anak jadi diri anak sendiri. Dan Robito Alawiyah tetap anak anggap sebagai orang tua anak. Jadi Robito mau negor, mau ini, itu hanya Robito. Dan kalau untuk teguran bukan hanya dari Robito aja, dari guru-guru anak banyak. Tapi tetap anak jadi diri anak sendiri. Dan kalau mau bilang anak atau Habib Rizik gara-gara dua ini terus timbul lah ini, nggak ada. Dari dulu udah ada masalah nasab ini, beberapa orang yang mempermasalahkan. Bukan hanya Imat ini, bukan baru Imat, bukan. Dan mungkin karena anak sama Habib Rizik yang menonjol, jadi si Gembul hanya sebut dua itu. Sekarang kalau kita mau bicara habaib, berapa banyak habaib yang mabuk? Berapa banyak habaib yang narkoba? Berapa banyak habaib yang masuk penjara? Robito nggak membenarkan perbuatan salah yang mereka lakukan, enggak. Mungkin karena Ana seorang public figure. Jadi harusnya dua-duanya itu harus tawasud, harus tawazun, harus ada di tengah. Dan anak gak ada urusan, anak juga baru lihat si Gembul, anak gak kenal dia, gak tahu siapa. Anak gak ada urusan, orang mau bilang apa gak ada urusan. Bahar bin Smith tetap Bahar bin Smith. Kenapa si Gembul gak bahas ketika anak keluar dari penjara Gunung Sindur, terus anak ceramah masalah corona yang anak membela rakyat itu sampai dibawa ke Nusa Kambangan? Kenapa dia gak bahas itu? Kenapa dia gak bahas ketika anak masuk penjara lagi gara-gara ceramah anak yang membahas KM 50, membela 6 pemuda Indonesia, membela 6 bangsa, 6 rakyat yang dibantai? Kenapa dia nggak bahas itu? Susah. Si Gembul ini orang yang pandai bicara, tapi menutup mata dan menutup telinga. Itu dia. Jadi orang nyari sensasi, nyari apa? Bukan. Anak nggak harus meladeni seperti itu. Anak nggak harus meladeni. Ya seperti dalam kaidah. Kalau ente pengen terkenal, gampang. Ente pengen terkenal, ente kencingin air zam-zam. Pasti ente bakal dikenal sama semua orang. Intinya begitu aja. Jadi bikin hal-hal yang ulama-ulama tidak ada yang membatalkan nasab Alawi. Nah, bikin hal yang baru. Bikin hal yang baru. Apa itu? Si Imat membatalkan nasab Alawi sehingga suhroh, sehingga dia dikenal, pengikut-pengikutnya dikenal, pendukungnya dikenal, teman-temannya dikenal. Karena tidak ada ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari zaman yang membatalkan nasab Alawi kecuali Imat. Jadi dengan itu makanya dia suhro, dikenal. Si Gembul pun atau siapa lain yang lain-lain itu. Ya sama seperti kaidah itu, kalau pengen terkenal kencingin aja air zam-zam. Jadi bikin hal yang aneh gitu. Hal yang nggak pernah dilakuin oleh orang-orang. Seperti itu aja, gampang. Satu guru Gembul menghabisi semua Habib. Wis, kata siapa? Yang Anda lihat justru Gembul itu menangnya cuma satu aja. Karena dia berani datang. Bagus. Diapresiasi keberanian dia untuk datang. Tapi apa-apa yang Anda lihat yang dia sampaikan, dia hanya mengikuti takdimul akal ala nakal. Dia lebih mendahulukan akal, lebih mendahulukan ilmiah daripada iman. Ya kalau kayak begitu nggak bisa. Makanya Gus Wafi hebat. Ketika Gus Wafi bertanya, terus bagaimana cara Anda bisa mengetahui sholat Anda itu seperti sholatnya Nabi Muhammad SAW? Jadi nggak bisa, karena ilmu nasab itu kalau mau pakai seperti itu, maka runtuh semua hadis-hadis itu, perawi-perawi yang sikoh-sikoh yang terpercaya, itu semuanya runtuh. Kalau mau pakai argumennya si Gembul, nggak bisa begitu, itu liberal itu. Jelas kelihatan indikasi-indikasi liberal, orang-orang liberal, seperti itu.